Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita babu ar-rifq bil mamluq. Bab tentang berlemah lembut atau berbuat baik kepada budak ya, kepada budak. Kita tahu di antara perhatian Islam adalah perhatian terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Seperti datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW memberi perhatian kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada para wanita. Ya, hadis-hadis juga perhatian terhadap para pembantu, dan juga di antaranya derajat yang paling rendah adalah budak, adalah apa? Budak. Jadi kalau kita bisa urutkan derajat orang yang miskin, maka yang paling tidak punya apa-apa adalah budak, bahkan dia dimiliki oleh tuannya. Bahkan dia dimiliki oleh tuannya. Dan budak terjadi karena ada peperangan. Karena ada peperangan. Ketika terjadi peperangan, kemudian pihak yang kalah dikalahkan, ditawan, kemudian statusnya berubah menjadi budak. Hanya satu-satunya terjadi peperangan, satu-satunya munculnya budak dengan apa? Peperangan. Adapun orang yang merdeka, tidak ada peperangan, kemudian ditangkap, kemudian dijual, tentu ini adalah hal yang tidak benar. Tentu hal yang tidak benar ya, dan itu tentu diharamkan oleh syariat ya. Seperti dalam hadis akan kita bahas juga, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 orang aku yang akan menjadi musuh mereka dalam persidangan pada hari kiamat kelak. Di antaranya, rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, yaitu seorang yang menjual orang merdeka, dia ambil, dia tangkap, kemudian dia jual dan dia makan hasilnya. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, di mana Yusuf kemudian dijual, adik mereka sendiri dijual sebagai budak ya. Adapun kalau peperangan, maka mungkin ya terjadi perbudakan, karena yang kalah dibunuh atau jadi budak ya. Kalau dibunuh ya selesai, karena tadinya mereka ingin membunuh, ketika kalah maka jadi dibunuh atau jadi budak. Namun dalam Islam perhatian terhadap budak luar biasa, oleh karenanya banyak orang-orang yang masuk surga ya melalui jalan budak ya. Dalam hadis bahwasanya ada orang yang mau surga dengan bisalasil. Orang mau surga dengan bisalasil, mau surga dengan rantai. Tadi di antara syarah hadis ini yaitu mereka kalah dalam peperangan, mereka kemudian dirantai, kemudian mereka dibawa ke dalam pemukiman kaum muslimin, akhirnya mereka mengenal Islam, akhirnya mereka masuk Islam, di antara mereka ada yang dimerdekakan, di antara mereka yang tetap jadi budak, akhirnya mereka masuk surga. Akhirnya mereka masuk surga. Maka kalau dari strata, orang yang paling rendah adalah budak karena dia tidak memiliki apa-apa, bahkan dia dimiliki oleh orang lain. Orang miskin rendah, sampai Allah mengatakan au miskinan dza matraba dalam Al-Qur'an, atau orang miskin yang memiliki tanah, yaitu dia tidak punya apa-apa kecuali tanah. Itu tidak punya apa-apa. Orang seperti ini patut untuk kita bantu, kita perhatikan. Lebih parah daripada itu adalah budak. Namun ternyata di antara wasiat Nabi sebelum meninggal dunia adalah perhatian terhadap budak. Itu terhadap strata golongan yang paling rendah dalam strata masyarakat. Rasulullah SAW sebelum meninggal beliau berkata, as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian yang kalian miliki. Perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Oleh karenanya Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ar-Razi dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin, dia mengatakan Rasulullah SAW fi ghayati tawadhu ma'a al-fuqara. Rasulullah SAW sangat-sangat tawadhu ketika di hadapan orang-orang miskin. Wa fi ghayati tarafi' ma'al aghniya, dan dia menunjukkan tidak melas sedikit pun, tidak butuh sedikit pun ketika di hadapan orang kaya. Maka kita kalau punya kelebihan harta, kita punya kedudukan, kita hendaknya kepada orang yang semakin lemah, yang semakin miskin, kita berikan belas kasih. Karena mungkin orang seperti ini jarang dikasihi, jarang dikasihani, jarang diperhatikan.
sering dihina, direndahkan, tidak dipedulikan, tidak dianggap. Maka kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kepada orang-orang seperti inilah yang kita hendaknya memberikan perhatian, sedikit senyum, sedikit pemberian, sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada mereka. Oleh karena di antara menakjubkan wasiat Nabi sebelum meninggal dunia, di antaranya as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Ini Rasulullah suruh seorang perhatian terhadap strata manusia yang paling rendah. Maka ini peringatan, kita ketemu dengan orang-orang mungkin stratanya rendah, misalnya pembantu kita, misalnya pegawai kita, misalnya ya, orang-orang yang tetangga kita yang mungkin miskin, maka perhatianlah kepada mereka karena memang wasiat Nabi perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Taib. Bab kita kali ini adalah lemah lembut kepada budak ya. Babnya lemah lembut kepada budak. Padahal maksudnya pembahasannya adalah sikap kasar kepada budak dosa besar. Ini kan pembahasan tentang apa? Dosa besar. Dosa besar bukan lemah lembut kepada budak, tapi sebaliknya, yaitu sikap kasar, keras, zalim kepada budak, maka adalah dosa besar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis an Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, annahu daraba 'abdan lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memukul hamba sahayanya. Dia memukul, maka Nabi SAW berteriak kepadanya dari belakang, itu menegurnya. Rasulullah berkata, "I'lam Aba Mas'ud, anna Allah aqdaru alaika minka ala hadzal gulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada kuasamu terhadap budakmu. Allah lebih berkuasa atasmu daripada engkau terhadap budakmu. Itu engkau sekarang berkuasa atas budakmu, kau mau pukul, kau mau marah, kau mau banting, kau berkuasa. Karena budak itu adalah milikmu. Tetapi ingat, Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kamu terhadap budakmu. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ketika dia melihat ternyata yang tegur adalah Nabi SAW, maka kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu huwa hurrun liwajhillahi ta'ala." Budakku yang aku pukul ini merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung dia merdekakan ketika itu. Dan ini di antara dalil bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling cepat menjalankan perintah Nabi SAW. Ini contoh seperti ini banyak. Seperti ini tadi. Ya. Rasulullah perintah, mereka langsung kerjakan. Rasulullah perintah, mereka langsung kerjakan. Rasulullah tegur, dia langsung bilang, ini budak saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Ama innaka law lam taf'al." Ketahuilah seandainya kau tidak melakukannya, yaitu kau tidak memerdekakan dia, lalafahatkan naru aw lalamassatkan naru. Maka kau akan dipanggang oleh api atau kau akan dibakar oleh api neraka. Ini dalil bahwasanya meskipun budak adalah milik seseorang, tapi kalau dizalimi, ya, dikasarin, tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka bisa menyebabkan masuk neraka. Perhatian ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah budak yang kita miliki, bisa kita jual. Tidak boleh kita menzaliminya. Bagaimana lagi dengan orang yang bukan budak kita, seperti pembantu kita, pegawai kita, pekerja kita, supir kita, atau yang lainnya, yang mereka bukan budak, mereka manusia merdeka. Dan mereka ada akad kerja dengan kita. Tidak bisa kita jual belikan. Bisa nggak jual beli pembantu? Nggak boleh. Mereka istrinya orang, mereka suaminya orang, mereka merdeka. Kalau budak yang kita miliki saja, yang bisa kita jual belikan, yang kita pekerjakan tanpa gaji, kan budak kan milik kita. Kita kerja, dia kerja nggak dapat gaji. Itu pun tidak boleh kita zalimi. Bagaimana dengan orang yang bukan milik kita? Maka seorang waspada, karena potensi untuk menzalimi terjadi dari atasan kepada bawahan. Potensi untuk menzalimi, menghina, merendahkan, menjatuhkan, potensi ada. Mentang-mentang saya gaji kamu, maka kasar, merendahkan, menghina. Kita lupa bahwasanya dia juga manusia sebagaimana kita juga manusia. Kita lupa bahwasanya kita juga dulu mungkin pernah susah sebagaimana dia pernah susah. Maka hati-hati jangan sampai seorang masuk neraka gara-gara menzalimi orang-orang lemah yang di bawah kekuasaannya.
Maka ini dalil bahwasanya bersikap zalim atau kasar kepada budak bisa menyebabkan masuk neraka, karena Nabi mengatakan lau ama innaka law lam taf'al, seandainya kau tidak memerdekakan budakmu, lala fahatkan nar, kau akan dipanggang oleh api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para budak. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 agar memperhatikan budak. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan berbuat syirik sama sekali, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Kemudian wabidil kurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Wasahibi bil jambi, dengan teman dekat, ada yang mengatakan dengan istri. Wa bani sabil, dengan orang yang musafir kehabisan bekal. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Sini Allah suruh perhatian sama orang-orang lemah semua. Ya. Coba. Anak yatim lemah enggak? Lemah. Fakir miskin lemah atau tidak? Lemah. Kalau tetangga ya karena hak tetangga. Wasahibil jambi, teman dekat, ada yang mengatakan istri. Istri lemah atau tidak? Atau kuat? Mak-mak ya. Wabnis sabil, musafir yang jauh dari keluarganya, ya, susah. Dan budak-budak. Jadi harus kita hidupkan dalam diri kita cinta kepada orang miskin. Rasulullah berdoa di antaranya wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar cinta kepada orang miskin. Bukan sebaliknya kita malah arogan, merendahkan. Dia sudah miskin. Jangan tambah kesulitannya lagi dengan apa? Dengan menghinanya, merendahkannya. Dia sudah diterpa dengan cobaan-cobaan kehidupan. Dengan panasnya terik matahari, dengan terpaan angin, dengan kelaparan, dengan kulit yang menghitam akibat tidak pernah bernaung, dengan keringat yang bercucuran tanpa ada yang mengelapnya. Kemudian kita hantam lagi dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Seandainya kita di posisi dia, mungkin kita enggak kuat. Oleh karenanya, timbulkan dalam diri kita, lihat orang susah kita kasihan. Kalau kita kasihan ya kasih duit, jangan cuma kasihan doang, kasihan ya. Kasihan, tapi duit enggak keluar. Ya kalau kita enggak punya duit, kasihan saja sudah dapat pahala. Berarti kita merahmati. Ini terutama orang yang lemah, orang lemah mana saja. Kasihan. Tapi ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim? Ya Rasulullah, berapa banyak kita memaafkan pembantu dalam sehari? Kata Rasulullah SAW, 70 kali. Kenapa pembantu merupakan potensi dia untuk bersalah, sering bersalah, namanya juga pembantu. Kalau dia kaya raya, ngapain jadi pembantumu? Karena dia susah, terpaksa jadi pembantu, meninggalkan kampung halaman, di antara mereka ada yang tidak sekolah, di antara mereka yang tidak bisa baca tulis. Saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah namanya Al-Yutama, 80 km dari kota Madinah. TKW. Ini kita kan sesama orang Indonesia, maka saya datang dipanggil sama teman Saudi, dikumpulkan di masjid, TKW. Saya enggak lihat, karena di balik tabir. Setelah itu, sesi tanya jawab. Karena di Saudi kan kita tanya jawab dengan tulisan. Tidak dengar suara perempuan. Banyak di antara mereka enggak bisa nulis soal. Ternyata mereka enggak bisa baca. Kasihan. Mereka enggak bisa baca tulis. Mereka enggak bisa tulis. Yang bisa tulis juga tulisannya kacau. Oleh karenanya mereka sudah susah dengan kehidupan, hendaknya kita sayang kepada mereka, jangan sampai sebaliknya justru arogan kemudian merendahkan mereka. Kalau mereka namanya orang miskin, mungkin potensi salah, potensi melakukan kesalahan sangat besar. Taib. Jadi memang dalam Islam ada namanya budak, tetapi dan ini bukan cuma di Islam aja. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, sudah banyak perbudakan di dunia ini. Perbudakan sudah ada di Persia, di Romawi, di Arab, Jazirah Arab ya. Ya, dengan perbudakan dengan cara yang zalim, dengan merampas kemerdekaan seorang anak Adam, dan asal anak Adam adalah merdeka, atau terjadi perbudakan karena peperangan. Dibunuh atau jadi budak. Ya. Kalau enggak mau dibunuh jadi budak. Dulu seperti itu. Datang Islam dengan mengatur aturan-aturan terkait dengan perbudakan. Dengan menyayangi mereka, dengan tidak boleh menzalimi mereka, untuk memberikan hak mereka, membantu mereka. Kata Rasulullah SAW, ikhwanukum, akhawalukum, ya, mereka
ja'alahumullah tahta aidikum. Budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian yang Allah jadikan kalian menguasai mereka. Maka kalau kalian menyuruh mereka dengan suatu perkara yang mereka mampu, kalau mereka tidak mampu, bantulah, kata Nabi SAW. Tidak ada peraturan tentang budak yang begitu lengkap dan indah seperti peraturan tentang budak dalam Islam. Oleh karenanya datang dalam banyak aturan-aturan siapa yang melanggar memerdekakan budak, siapa yang melanggar merdekakan budak. Bahkan betapa banyak motivasi dari syariat untuk memerdekakan apa? Budak. Fakku raqabah. Fakku raqabah maksudnya memerdekakan apa? Budak. Falaqatahamal aqabah. Ya. Tidakkah mereka ingin melewati halangan untuk bisa masuk surga? Ya, kemudian diantaranya memerdekakan budak, memberi makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya kalau ada suara-suara sumbang Islam mendukung perbudakan, enggak benar. Islam datang di zaman perbudakan sudah banyak. Tetapi lihat aturan-aturan yang indah terkait perbudakan. Di antaranya perhatian Nabi paling besar kepada budak, bahkan perhatian yang Nabi ungkapkan menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya, jadi ini bab lemah lembut kepada budak, maksudnya dosa besarnya apa? Kasar terhadap budak. Kasar terhadap budak. Bab berikutnya, babu ar-rifqi bil bahaim. Bab lemah lembut kepada hewan-hewan. Ya. Taib, maksudnya dosa besarnya apa? Ngasari apa? Hewan-hewan. Nah, kalau lemah lembut kepada hewan berpahala. Tapi maksudnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya kebalikannya. Dosa besarnya adalah kasar terhadap hewan-hewan. Subhanallah, Islam mungkin satu-satunya agama yang perhatian terhadap hewan dengan perhatian yang luar biasa. Menjelaskan berlemah lembut kepada hewan sebab masuk surga, sebab dapat rahmat Allah, seperti kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing ikhlas kepada Allah, maka masuk surga. Demikian juga ketika Rasulullah mengajarkan kalau menyembelih dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada dalam segala perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh orang yang berhak untuk dibunuh dalam peperangan atau di kisos, ya, berhak untuk dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak perlu dicincang-cincang, tidak perlu dimutilasi, tidak perlu dibakar. Dibunuh, yang penting mati, selesai. Orang ini mengganggu, melakukan pelanggaran kriminal, mati. Yang penting selesai, mati. Tidak boleh memuaskan nafsu kemudian mencincang, merobek, membakar, enggak. Ya. Kemudian itu pun membunuh manusia pun ada aturannya. Demikian juga hewan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya. Hendaknya kalian menajamkan parangnya atau belatinya dan memudahkan hewannya untuk disembelih. Jadi Islam mengajarkan hewan yang memang diciptakan untuk kita makan, ya harus disembelih kan. Disembelihnya dengan cara yang baik. Bukan kita asah di depan dia. Asah depan dia. Atau kita potong temannya di depan dia. Kita potong istrinya depan dia. Depan istrinya apa? Betinanya depan dia. Potong anaknya. Ini tidak boleh. Kalau kita nyembelih tidak boleh. Dia masih gerak-gerak, kemudian kita kuliti, enggak boleh. Tunggu dia tenang dulu baru kita kuliti. Maksudnya sampai Islam perhatikan masalah hewan, ya. Bukan juga Islam berlebihan, maksudnya enggak boleh, hewan juga makhluk, tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh. Jadi biarin aja. Terus kalau tikus, ya makhluk juga aja. Kalau lalat, ular, ya biarin aja. Ini juga enggak benar ya. Maksudnya menghormati hewan yang berlebihan. Sampai hewan buas pun dihormati. Ya. Hewan yang diciptakan untuk kita makan, saya enggak mau makan hewan. Terus maunya apa? Makan wortel. Wortel juga makhluk hidup. Wortel, sayur juga makhluk hidup. Kenapa kau bunuh? Enggak boleh ya. Kecuali kalau kau gunakan tidak sesuai fungsinya ya. So, dalam hadis ketika ada seorang bainama rajulun yamshi bi baqaratin idrakibaha, ada seorang berjalan naik sapi kemudian dia tunggangi. Maka sapinya berkata, "Inni lam ukhlaq li hadza wa innama khuliqtu lil harth." Aku tuh diciptakan bukan buat ditunggangi, bos. Aku diciptakan untuk apa? Membajak sawah. Rasul cerita ada pernah sapi yang protes.
Ya, kata para sahabat waktu dengar hadis ini, sahabat berkata, "Abaqaratun tatakallam?" Ya Rasulullah, apakah ada sapi bisa ngomong? Kata Rasulullah SAW, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakrin wa Umar wa laisa huma thamma." Sungguhnya saya beriman bahwasanya pernah ada sapi protes kepada majikannya, dan Abu Bakar juga beriman dan Umar juga beriman, padahal ketika itu Abu Bakar dan Umar lagi tidak sedang hadir. Maksudnya hadis ini dibawakan oleh para ulama tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Apa yang diucapkan Nabi mesti diimani oleh Abu Bakar dan apa? Umar. Sahabat masih nanya, apa sapi bisa bicara? Ya Rasulullah, ya bisalah. Saya beriman, Abu Bakar dan Umar juga beriman. Maksud saya, Islam mengajarkan bahwasanya hewan digunakan, musakhar digunakan, tapi pada tempatnya. Ya, sapi jangan suruh jadi apa? Perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah naik sapi. Ini bahlul namanya. Sapi untuk urusan lain ya. Tapi bukan juga dihormati, tidak boleh dimakan karena mereka makhluk hidup. Terus udang bagaimana? Enggak boleh. Kayak Tarsan katanya. Ini apa? Kawan. Yang musuh cuma sambal. Ini enggak benar ya. Enggak benar. Islam agama yang realistis, yang wajar. Tetapi meskipun hewan dibunuh dengan kasih sayang. Makanya ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inni dzabahtu syah wa rahimtuha wa inni arhamuha." Ya Rasulullah, saya menyembelih seekor kambing dan saya sayang sama kambing tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing yang ingin kau sembelih tapi kau ada rasa kasih sayang kepada kambing tersebut, kau akan dirahmati oleh Allah. Maksud saya, berbuat baik kepada hewan sebab dapat pahala. Yang ngajarin seperti ini Islam, ngajar dengan detail. Sebaliknya, berbuat buruk kepada hewan, menzaliminya, menyiksanya sebab masuk neraka. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a himaran qad wusima fi wajhihi. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seekor himar telah dibeli tato di wajahnya. Fa ankara dzalik. Jadi mereka butuh tato, terkadang dibuat tato kan sakit ya. Kadang dengan tato, kadang dengan stempel ya, diberikan ini milik saya, ada nomornya, misalnya tandanya. Ya. Boleh kalau hewan, tetapi jangan di wajah, jangan di wajah. Ya. Fa'angkara dzalik, maka Rasulullah SAW pun mengingkari hal tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la'anallahu alladhi wasamahu. Allah melaknat orang yang memberi tanda di wajahnya. Biasanya dengan menggunakan besi panas, distempel nomor atau milik siapa, kode bahwasanya ini milik seseorang. Kalau kamu kasih kode pada hewan, bagian tubuh yang lain, ya. Mungkin badannya atau apanya, tapi wajahnya enggak boleh. Wajahnya enggak boleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, naha anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajh. Rasulullah melarang memukul di wajah, dan juga Rasulullah SAW melarang untuk memberi cap di wajah. Tidak boleh. Padahal hewan boleh kita kasih tanda, tapi tidak boleh di wajah. Karena ini adalah bentuk penyiksaan dan membuat buruk wajahnya ya. Di sebagian daerah, saya ketemu kawan-kawan dari Afrika, ya, teman-teman kuliah dulu, sebagian mereka ada tanda-tandanya. Jadi mereka kabilah tertentu kasih tanda. Ada yang di garis 2. Jadi wajah mereka bergaris-garis. Ada yang di sini, ada yang di pipi, ada yang di mana, di dagu. Tanda begini kabilah ini, tanda ini kabilah ini. Ya. Tidak benar seperti ini. Ini mereka waktu kecil dikasih apa? Kasih tanda. Ya. Boleh kasih tanda tapi jangan apa? Meluka, jadi wajahnya jadi buruk karena ada garis, dilukai beneran. Jadi tandanya enggak hilang sebagai tanda mungkin ini anak dari kabilah ini, dari keluarga ini atau keluarga ningrat atau keluarga mana dikasih tanda. Ya. Maka ini tentunya haram karena merusak wajah seseorang. Karena dengan memberi stempel pada wajah hewan ada penyiksaan terhadap wajah hewan, dan kita tahu wajah lebih cepat merasa ya, dia sensitif ya. Oleh karenanya tidak boleh dilukai di wajahnya. Mungkin kalau tempat lain boleh, tapi adapun bagi hewan, adapun wajah maka tidak boleh. Makanya ketika Allah sebutkan para penghuni neraka, mereka disiksa di wajah mereka. Ya, itulah
bagian tubuh yang paling mereka muliakan dan itu daerah sensitif ya. Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Maka api memanggang wajah mereka sampai mereka pun kalih. Kalih itu mendower atau melebar. Kalau misalnya seorang bakar kambing akhirnya mulai terbuka bibirnya karena kena api. Bukan memuai, memuai atau semakin mengecil sehingga intinya terlihat luka-luka, itu namanya kalih. Ketika wajah mereka dibakar, wajah mereka berubah. Kata Allah juga dalam ayat yang yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika wajah-wajah mereka dipanggang dibolak-balik di atas api neraka. Artinya wajah itu tempat sensitif, maka dijadikan bahan siksaan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka hewan boleh dikasih tanda tapi tidak boleh di wajah. Ini menunjukkan kasih sayang kepada hewan. Walahuma, demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang, dia ikat. Fala hiya at'amatha, dia kekang, dia tidak kasih makan. Wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Namun juga tidak dilepas untuk mencari makan sendiri dari serangga-serangga yang ada di bumi. Hatta matat, sampai akhirnya kucing ini pun mati. Kucing ini pun mati. Subhanallah, wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ada seorang wanita masuk surga gara-gara perhatian terhadap seekor anjing. Ada wanita masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Boleh kita tahan kucing, boleh. Kita boleh, tapi dipelihara yang baik ya. Islam mengajarkan memperhatikan hewan, tapi juga tidak berlebihan ya. Kemudian kucing, belikan tempat tinggalnya sampai 30 juta. Kemudian belikan selimut kucing. Kemudian terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Mending ngurus anak yatim, ngurus kucing mahal kali. Mending ngurus anak yatim. Benar, kita Islam perhatian terhadap hewan, tapi tidak juga berlebihan ya. Sampai berlebihan tidak boleh ya. Jadi boleh melihara kucing. Dalilnya ini, Rasulullah celah bukan karena mengekang kucing, tetapi yang Rasulullah SAW celah karena dia mengekang kucing tidak diperhatikan. Mengekang kucing tidak diperhatikan sampai mati. Maka ini yang jadi masalah. Akhirnya wanita ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengekang kucing. Oleh karenanya kalau bicara tentang perhatian terhadap hewan, maka Islam sudah dari dulu menjelaskan tentang perhatian terhadap hewan. Tapi tadi semua dengan yang logis, tidak berlebihan, tidak juga kurang, tapi benar-benar hewan diperhatikan sesuai sebagai makhluk hidup, tapi tidak berlebihan kepada hewan tersebut. Ya, tidak berlebihan kepada hewan tersebut. Tidak seperti misalnya di barat ya, yang perhatian besar terhadap anjing sampai anjing jadi teman tidurnya, sampai ribut sama suaminya karena suaminya cemburu istrinya tidur sama anjing. Berlebihan ya. Ya, macam-macam lah kalau kita bicara tentang orang barat tentang hewan berlebihan dan sampai berlebihan ya. Sampai lebih percaya kepada anjing daripada manusia ya. Tentunya ini salah ya. Baik. Wali Muslimin, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis berikutnya dari Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seorang berdosa ketika dia menahan jatah makan orang yang dia naungi atau siapa yang dia naungi ya. Hadis ini terkait dengan manusia. Tetapi di umum termasuk yang kau naungi adalah hewan. Kalau kau benar-benar ingin menaungi hewan maka perhatian. Kalau kau tidak bisa ayomi, lepaskan hewan tersebut. Saya ulangi, hadis ini terkait dengan manusia. Ya. Kalau kau ada orang di bawah naunganmu, kau mengayominya, maka hendaknya engkau jangan tahan jatah makannya. Berikan, itu kewajiban. Wali Abi Dawud dan juga dalam Sunan Abi Dawud dalam lafal yang lain an yudayyi'a man yaqut, yaitu cukuplah seorang berdosa dia menyia-nyiakan orang yang di bawah naungannya,
Ya. Oleh karenanya umum keumuman demikian juga di bawah naungan seorang adalah hewan peliharaannya, misalnya tunggangannya, dia punya himar, dia punya onta, dia punya kuda, atau dia pelihara kucing, atau dia punya anjing pemburu, atau anjing misalnya penjaga kebun. Ya, ini semua hewan-hewan yang boleh dimiliki oleh seorang. Nah kalau dia di bawah naungannya maka dia harus perhatikan, kalau enggak dia lepasin. Biar cari makan. Kalau onta tidak kau perhatikan, kau buat dia lapar, mending kau sembelih kau makan, bermanfaat sehingga dia diciptakan sesuai dengan tujuannya, yaitu digunakan atau dimakan. Kan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah didatangi seekor onta, kemudian onta tersebut bicara sama Nabi, dia mengeluh. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa pemilik onta ini? Ada seorang muda dari Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dia onta ini mengeluh kepadaku, fa innaka tuji'uhu wa tu'dibuhu. Sungguhnya engkau telah membuat dia lapar, suruh kerja-kerja terus, enggak dikasih makan, dan engkau telah membuat dia bekerja dengan kerjaan yang berat. Maka dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi ngerti omongan onta ini. Maka Rasulullah ingatkan, tidak boleh kalau punya onta jangan begitu. Jadi disayang, diperhatikan, dia juga punya perasaan. Onta punya perasaan enggak? Punya perasaan, ya. Hewan punya perasaan, ya. Kalau kau tidak mampu lepasin, ya. Lepasin. Ini ada kisah seperti ada seorang syekh, ya. Dia ada hewan, saya lupa onta atau himar yang tidak nurut sama tuannya, dipukul-pukul. Akhirnya syekh bilang, jangan kau pukul-pukul. Ini syekh, dia tidak nurut-nurut ini. Kata syekh, coba sini. Dihalus-halus. Ya. Akhirnya hewan tersebut nurut. Kata dia, Masya Allah Syekh, hewan juga ngerti kau Syekh. Hewan juga tahu kau Syekh, makanya nurut. Kalau saya dia tidak nurut. Makanya maksudnya kalau lemah lembut, hewan bisa ngerti, ya. Saya pernah dulu di suatu daerah naik delman. Naik terus penumpangnya ditambah lagi. Sampai full itu kuda kecil kasihan, nggak mau jalan. Dipukul. Waduh ini. Mending saya turun, jangan-jangan saya keberatan. Penumpang itu akhirnya nggak bisa jalan. Kita nggak tega ngelihatnya, dipukul dia nggak bisa jalan, sudah capek berarti. Zalim, ya, zalim. Suruh dia cari uang, dipukul nggak dikasih makan, ya. Maka kalau tidak mampu maka lepaskan. Walahuma anil Hasan rahimahullahu annahu qala li sahibil jamal alladhi lam ya'lifhu. Ama innahu la yuhajjaka atau la yuhajjuka yaumal qiyamah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada seorang yang pemilik onta yang tidak kasih makan ontanya. Maka Rasulullah ingatkan, ama innahu la yuhajjuka yaumal qiyamah. Ketahuilah ontamu ini akan mendebatmu pada hari kiamat kelak. Ontamu ini akan berdebatmu di hari kiamat. Karena tidak digunakan sebagaimana mestinya atau berlebihan dalam menggunakannya, tidak menghargainya, ya. Artinya kalau kamu tidak mampu ya sembelih dimakan, berarti manfaat. Adapun kau biarkan, kau siksa, tidak kasih makan, disuruh kerja berat, tidak diperhatikan, maka dia akan menuntutmu. La yuhajjuka, maksudnya dia akan menuntutmu pada hari kiamat, ya. Maka ini dalil tentang hendaknya seorang muslim lemah lembut bahkan kepada hewan. Kalau lemah lembut kepada hewan aja sangat dianjurkan, apalagi kepada manusia. Kalau memberi minum makan kepada hewan aja bisa dapat pahala, apalagi kepada manusia. Saya dulu punya kawan. Saya pernah cerita dari orang Libya, ya. Dia pernah datang ke Indonesia juga. Dia kebiasaan setiap hari Jumat ambil makanan, dia pergi ke restoran setelah pulang dari Masjid Nabawi, dia ambil ke restoran makan yang enggak habis. Dia kumpulin. Terus dia pulang, dia pergi ke UIM, Universitas Madinah, di areal parkir, kemudian dia buka, kucing-kucing semua datang, kucing-kucing jamiah, kucing-kucing UIM semuanya datang. Datang semua, dia terkenal di kalangan kucing. Subhanallah, ini nyata. Jadi dia kalau datang kucing-kucing sudah tahu, oh ini nih tukang bagi-bagi makan. Dia perhatian sama kucing. Setiap Jumat dia bawa makanan. Setiap Jumat dia bawa makanan.
Dan dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam tahu berbuat baik sama hewan dapat pahala. Sampai ada seorang, ada yang cerita, Syekh Abdul Razak cerita, ada seorang yang dikenal dia selalu memberi makan. Selalu tiap hari kasih makan kucing, tiap hari kasih makan burung, selalu. Selalu. Seumur hidupnya selalu demikian. Sampai setiap hari juga dia ambil roti, dia taruh di pinggiran rumah, mungkin di pojok pintu dia. Tiap hari dia taruh gitu. Ada yang tanya, itu buat apa? Ini buat semut. Orang Islam melakukan ini tidak perlu dipublish, tidak perlu dijadikan status. Dia melakukannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia melakukan? Dia tahu ini makhluk-makhluk Allah. Kalau perhatikan dapat pahala. Subhanallah. Bukan seperti mungkin sebagian non muslim yang mengulukan perhatian sama hewan. Ya, tapi sama manusia malah dibabat habis, dibinasakan tanpa ada perasaan biadab. Sebagian mereka kan gitu kalau bicara tentang hewan, ini anjing harus diperhatikan, ini kucing, tapi kalau manusia tinggal ditembak, tinggal dibunuh. Ngeri. Sampai di antara sebab sebagian orang-orang berkulit hitam dulu dibasmi oleh orang-orang berkulit putih, antum bisa baca di internet ya. Mereka punya keyakinan berdasarkan teori Darwin. Karena teori Darwin mengatakan manusia dan kera berasal dari sumber yang sama. Kemudian ada yang berhasil jadi manusia, ada yang berhasil cuma sampai pada status kera dan monyet. Nah, menurut mereka orang kulit putih, orang berkulit hitam ini tidak sempurna. Dan dalam teori Darwin ada namanya evolusi dan ada juga namanya apa? Apa namanya persaingan? Apa istilahnya itu teori Darwin? Teori monyet, apa teori monyetnya? Bukan satunya lagi, evolusi, persaingan apa? Hukum yang tidak mampu gugur, yang mampu berlanjut. Seleksi alam, Masya Allah. Jazakallah khairan. Kenal Darwin di mana? Nah, menurut mereka yang kulit putih, yang kulit hitam ini tidak lolos seleksi alam. Sehingga mereka tidak bisa menjadi manusia yang sempurna seperti orang kulit putih. Oleh karenanya mereka dibasmi nggak ada masalah. Itu di antara hal yang buat mereka membantai orang berkulit hitam. Sebabnya di antara teori Darwin. Terus bilang sayang sama hewan sama manusia. Mana sayang sama saudara-saudara kita di Palestina? Ya sebagian tidak semua, tapi sebagian mereka seperti itu. Ya tentunya non Muslim juga banyak yang baik sama manusia, perhatian sama manusia, kemanusiaan ada. Tapi maksud saya sebagian hanya bicara tentang perhatian terhadap hewan, tapi sama manusia malah tidak perhatian. Ini tidak benar. Tentunya manusia jauh lebih utama daripada hewan. Bab berikutnya, bab ibaqil abdi. Bab tentang ini dosa besar diantaranya kaburnya seorang budak dari tuannya. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Jarir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi secara marfu' itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Siapa budak manapun yang kabur, maka telah lepas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah tidak menjaganya dan ini merupakan ancaman dan ini merupakan dosa besar ya. Datang dalam hadis yang lain ya. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, tidak akan diterima oleh Allah. Di antaranya abdun abiq hatta yarji ila sayyidi atau kama qala misalnya seorang budak yang kabur sampai kembali kepada tuannya. Kalau selama dia kabur salatnya enggak diterima. Ini menunjukkan kaburnya seorang budak adalah dosa besar. Artinya tuannya sudah membeli dia dengan uang yang banyak, sudah memperhatikan dia ya. Kabur tanpa sebab hanya ingin merdeka misalnya, ya dia melanggar peraturan, maka ini adalah dosa besar, tidak boleh. Ya karena dia ya kalau dia mau ya dia qadarullah dia menjadi seorang budak ya, kemudian dia kalah dalam peperangan, kemudian tidak jadi maju tapi menjadi apa budak ya. Dia berbuat baik cari pahala, statusnya sebagai budak. Adapun dia kabur dari tuannya maka dia tidak menurut dengan peraturan, maka penjagaan Allah lepas darinya atau dia berdosa. Berikutnya babu zulmil ajir, bab menzalimi pekerja. Al ajir maksudnya pekerja yang kita bayar ya.
Apakah harian atau borongan? Intinya kita bayar atau gajian bulanan, dia pekerja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 orang yang aku akan menjadi musuh mereka, menjadi dalam persengketaan dengan mereka pada hari kiamat kelak. 3 orang. Waman kuntu khasmuhu khasamtuhu. Dan siapa yang akan aku lawan di hari kiamat, tentu dia akan kalah. Dia akan pasti kalah karena lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang tersebut yang bernasib sial akan didebat oleh Allah pada hari kiamat kelak? Yang pertama, rajulun a'tabi tsumma ghadara, ya. Itu seorang yang memberi janji dengan namaku kemudian dia berkhianat. Kita akan begini kemudian ternyata dia berkhianat. Ini sehingga merugikan orang lain. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Seorang yang menjual orang merdeka, ditangkap orang merdeka tersebut, ditangkap kemudian dibelenggu, dijadikan budak, dijual. Orang ini merdeka, bukan budak, tidak kalah dalam peperangan, tahu ditangkap kemudian dijual, kemudian dimakan hasilnya. Jadi merdeka kemudian jadi terhina. Kemudian yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Seorang yang menyewa seorang pekerja, kemudian pekerja tersebut sudah menjalankan kewajibannya tetapi tidak dikasih upahnya. Tidak dikasih upahnya. Maka ini hati-hati terkait dengan orang yang kita sewa atau kita bayar atau kerja sama kita, harus sesuai dengan akad yang kita dealkan dengan dia. Ya. Bahkan sunnahnya memberi seorang pekerja qabla an yajifa, ya, araquhu, kalau bisa kita kasih dia upah sebelum kering keringatnya, lebih baik, itu sunnah. Ya. Kalau zaman sekarang misalnya ada ada bibi atau pembantu yang kerja sama kita, gajinya tanggal 1, kita kasih tanggal 30. Bukan 30 bulan itu, 30 sebelumnya. Jadi kita kasih sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, biar dia senang, enggak ada masalah. Ya. Sebelum waktunya selesai, atau waktu kerja sudah selesai, belum keringatnya langsung kita kasih. Menunjukkan cepat, segera, dia sudah menunaikan tugasnya, kita sekarang menunaikan apa tugas kita, yang tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Sebagian orang tahan gaji pegawai. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Masya Allah. Bahkan terjadi tradisi. Betapa banyak kontraktor-kontraktor yang hancur, yang modalnya sedikit, tipis. Kemudian kerja, harusnya segera dibayar, ditunda 2-3 bulan. Akhirnya buyar mereka, hancur. Karena nggak punya modal. Dituntut sama supplier, dia nggak hancur usahanya. Harusnya kalau sudah selesai, kecuali ada perjanjian bahwasanya akan dibayar 3 bulan setelahnya. Ya, itu mungkin. Kalau nggak ada perjanjian, harusnya pada awalnya. Begitu selesai kerja, harusnya dikasih. Sekarang sebagian orang nahan gaji, apa dia putar dulu. Nanti aja yang kamu tunggu aja, diputar dulu, nggak boleh. Kalau dia sudah waktunya hak menerima hasil kerjaannya, tugasmu memberi, kecuali dia tidak sempurna kerjaannya, ada masalah, itu lain cerita. Ini dia istaufa, dia sudah kerja dengan baik, maka harus kita segera kasih. Kadang-kadang cuma segitu aja 500 ribu. 500 ribu bagi dia itu bernilai. Cuma 100 ribu, nanti besok aja. 100 ribu dia butuh sekarang. Oleh karenanya di antara dosa besar adalah orang udah kerja dengan selesai, kemudian kita tunda pembayarannya. Tidak boleh. Ini dosa besar, Allah akan melawan dia pada hari kiamat kelak. Dan dia akan pasti kalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, bab berikutnya, babu su'alil mar'ati talaq. Di antara dosa besar adalah wanita minta cerai tanpa sebab. Wanita minta cerai tanpa sebab. Tentu wanita dalam Islam ada aturan perceraian. Dan wanita boleh minta cerai kalau ada sebab. Misalnya lelaki tersebut KDRT, misalnya boleh minta cerai. Lelaki tersebut tidak menunaikan kewajibannya, tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin misalnya. Maka seorang wanita boleh minta apa? Minta cerai atau sebab-sebab yang lain, ya, yang syar'i. Boleh dia minta cerai atau minta khulu, ya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tiba-tiba minta cerai tanpa sebab,
Atau sebab yang tidak benar, ternyata dia pacaran, ternyata dia selingkuh, ternyata ini muskilah, ini repot. Kalau udah punya anak kemudian selingkuh, ini dosa besar. Dosa besar ya. Kemarin kita ada yang tanya, Ustadz gimana sebagian wanita lagi trendy selingkuh. Ini tren apa seperti ini? Tren masuk neraka seperti ini. Gimana tren? Seperti ada orang kerja punya istri tapi trennya juga punya kawan pacar homoseksual. Ini juga tren ngawur. Tren hidup, tren masuk apa? Neraka. Jangan ikut-ikutan tren untuk masuk apa? Neraka. Lagi trendy. Ini lagi trendy ya, lagi musim masuk neraka kalau gitu. Ya. Karenanya lagi tren atau lagi tren di sebagian wanita, ya, dia udah punya suami tapi dia juga kenal sama laki-laki lain, pacaran sama laki-laki lain. Kemudian ketika namanya setan kemudian dia minta cerai, maka ini dosa besar. Karena dia minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, akhraja Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Thauban radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Thauban secara marfu' Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Azan ya? Azan ya? Oh, belum. Azan siapa tadi? Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya aroma surga. Dan ini lebih kencang daripada haram surga kepadanya. Kalau haram surga tidak masuk surga, tapi kalau haram aroma surga, padahal aroma surga tercium dari jarak yang jauh. Aroma surga tercium dari jauh berarti lebih parah. Mencium bau surga aja enggak tercium. Apalagi mau masuk. Maka ini merupakan dosa besar ya. Ini lagi musim hati-hati, sampai ada sebagian tempat grup pertemuan para wanita-wanita dicerai, kumpul. Kalau dia minta cerai aja ketemu temannya, minta cerai laki-laki zaman sekarang. Ya, gen aluminium tinggal cerai. Jadi saling memotivasi untuk minta cerai aja, kita hidup tanpa laki-laki juga nyaman. Nah, ini memotivasi bagian wanita, setan-setan perempuan ini saling mewahyukan di antara mereka ya, untuk minta cerai dari suaminya. Waliyadzubillah, ini adalah dosa besar. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.